Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini marilah kita melanjutkan belajar kita dari rumah, yaitu tentang sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia dengan arus listrik searah mengakibatkan reaksi redoks. Sel elektrolisis, anoda merupakan elektroda positif, katoda merupakan elektroda negatif, sedangkan volta anoda merupakan elektroda negatif dan katoda merupakan elektroda positif. Pada sel volta maupun pada sel elektrolisis, di anoda sama-sama terjadi reaksi oksidasi, sedangkan di katoda sama-sama terjadi reaksi reduksi. Pada sel elektrolisis ada dua macam zat yang bisa dilakukan elektrolisis, yaitu elektrolisis larutan dan yang kedua adalah elektrolisis lelehan. Apa perbedaan elektrolisis larutan dengan elektrolisis lelehan? Di dalam larutan mengandung air, sedangkan lelehan hanya mengandung ion-ion yang ada pada saat itu. Misalnya elektrolisis larutan NaCl, berarti di dalam larutan ada 3 spesies, yaitu Na+, Cl- dan air. Sedangkan elektrolisis NaCl, lelehan NaCl, hanya ada 2 spesies, yaitu Na+ dan Cl- dan akan menghasilkan zat yang berbeda jika dielektrolisis. Dan elektroda iner. Iner artinya elektrodanya tidak ikut bereaksi. Jadi yang bereaksi hanyalah zat-zat yang ada di dalam larutan. Dalam melakukan elektrolisis ada beberapa pengecualian. Di katoda, jika dalam larutan terdapat ion-ion dari golongan 1A, misalnya Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, dan Fr+, ion-ion dalam golongan 2A, Be2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ra2+, atau Al3+, dan Mn2+, tidak mengalami reduksi di katoda, tetapi yang direduksi adalah air, yaitu jadi jika pada larutan itu ada ion-ion ini, jadi kita hanya menuliskan reaksinya yang terjadi adalah 2H2O. Saya ulangi, reaksi yang terjadi di katoda adalah 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan 2OH- tambah H2. Dan di anoda, jika di anoda terdapat ion-ion sisa oksi, sisa asam oksi, misalnya SO42-, CO3 2-, NO3-, BRO3-, ClO4-, dan lain-lain, tidak dioksidasi di anoda, tetapi yang dioksidasi adalah air, yaitu 2H2O menghasilkan 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron. Baiklah, kita akan mencoba melakukan elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda karbon. Pertama saya gambarkan, yaitu di dalam larutan ada air, ada Na+, ada Cl-. Di mana di sini ada elektroda yang dipakai adalah elektroda karbon. Ini karbon dihubungkan dengan aki yang bermuatan negatif dan positif. Negatifnya kita sambungkan elektroda, yaitu katoda, sedangkan positifnya kita sambungkan ke elektroda karbon, yaitu positif adalah anoda, sedangkan negatifnya adalah katoda. Jadi reaksi yang terjadi adalah di dalam larutan ada mengandung ion Na+, Cl- dan H2O. Pada elektrolisis larutan NaCl, di mana ion-ion logam alkali yaitu golongan 1A dan 2A maupun aluminium dan Mn2+ tidak mengalami reduksi di katoda, yang direduksi adalah air.
yaitu yang direduksi adalah air, yaitu 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan 2OH- tambah H2. Nah, jadi di sini pada katoda di sini timbul gelembung-gelembung gas. Gas apa yang keluar di sini, yaitu gas H2, gas hidrogen. Jadi pada elektrolisis itu kita dapat memurnikan suatu zat, yaitu misalnya di sini akan menghasilkan gas hidrogen. Sedangkan pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Yang dioksidasi adalah Cl-, yaitu tinggal tulis 2Cl- menghasilkan gas Cl2 tambah 2 elektron. Jadi di anoda terjadi gelembung-gelembung gas Cl2. Nah, baiklah, kita lanjutkan dengan elektrolisis lelehan NaCl. Di dalam elektrolisis lelehan NaCl tidak mengandung air. Jadi pada katoda yang ada hanya Na+. Jadi Na+ ditambah elektron menghasilkan Na yang padat. Sedangkan pada anoda yaitu 2Cl- berubah menjadi Cl2 gas ditambah 2 elektron. Jadi pada katoda menghasilkan logam natrium yang padat, sedangkan pada anoda menghasilkan gas klor berupa gas. Jadi pada elektrolisis di sini untuk mendapatkan logam natrium yang murni hanya dapat dilakukan yaitu dengan elektrolisis lelehan NaCl, tetapi tidak bisa dilakukan dengan elektrolisis larutan NaCl. Contoh lain misalnya kita akan melakukan elektrolisis larutan Na2SO4 dengan elektroda karbon inert. Jadi di sini ada ion-ion yang terjadi yaitu Na2SO4 akan terurai menjadi 2 Na+ tambah SO4 2-. Dan juga ada air. Jadi yang dielektrolisis di sini di katoda bukan Na tetapi adalah air. Katodanya yaitu 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan 2OH- dan H2. Sedangkan di anoda tadi kita pada pengecualian bahwa ion-ion sisa oksi tidak dioksidasi di anoda, yang dioksidasi adalah air, yaitu 2H2O menghasilkan 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron. Jadi di sini pada elektrolisis larutan Na2SO4 di katoda dihasilkan gas oksigen, sedangkan di katoda dihasilkan gas hidrogen. Saya ulangi, di katoda dihasilkan gas hidrogen dan di anoda dihasilkan gas oksigen. Demikianlah pertemuan kita tentang sel elektrolisis. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.